Shalom, salam damai. Kita sambung dengan 1 Korintus bab 1 dengan judul perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Perpecahan dalam jemaat, perpecahan dalam umat. Waktu itu Kristen ya cuma satu ya. Sekarang ini banyak ya aliran Kristiani ya. Ada Ortodoks, ada Katolik Roma, ada Katolik Ortodoks, ada Kristen Protestan. Dan Kristen Protestan itu macam-macam ya. Ada Methodist Church, ada Pantekosta, ada Adventist. Wah, banyak banget, banyak sekali ya. Tapi apakah itu perpecahan ya? Ya, kalau dibilang perpecahan ya boleh juga ya, perpecahan ya. Tapi kan sebetulnya itu Tuhan seperti pohon ya. Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Kita semua ini adalah ranting-rantingnya ya. Kita menyatu kepada pokoknya. Sebab kalau kita di luar pokok dari tubuh Tuhan Yesus, kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ada berbagai macam keahlian, tapi satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Kendaraannya banyak, bahkan seksi-seksinya banyak. Ada seksi keuangan, seksi kesenian, seksi liturgi, ya, seksi ekonomi, seksi apalagi pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi, ya, seksi kesehatan. Sebetulnya itu bukan perpecahan ya, itu adalah bagian dari kesatuan ya. Satu itu bukan satu plek. Pohon itu kan gak cuma satu batang doang ya, tapi ada cabang-cabang, ada daun-daun, ada bunga, ada buah, dan seterusnya ya. Itu menjadikan satu pohon ya. Tapi yang dimaksudkan di sini Paulus dengan perpecahan itu adalah ya mereka kemudian udah melencong ya, udah agak menyesat ke ajaran-ajaran lain ya. Bahkan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi, bukan Mesias, dan seterusnya ya. Itu maksudnya ya. Jadi ajarannya sudah mencong, udah lain dari yang utama. Kalau itu ya memang salah ya. Yang mengajarkan Yesus juga tidak sampai disalib ya, tidak bangkit ya. Orang-orang Yahudi kan nggak percaya kan, dianggap Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, tubuh Yesus dicuri orang ya. Nah itu, seperti itu yang merusak fakta. Nah seperti itu yang disebutkan dengan pecah ya. Mereka tidak satu tubuh lagi. Kalau beda seksi itu nggak apa-apa. Itu contohnya ya. Di dalam gereja kan ada seksi katekis atau karismatiknya. Jadi
Di gereja Katolik itu kan ada yang karismatik, ada yang suka Legio Maria, ada yang suka ngurusi ekonomi, kesehatan, banyak. Kalau yang karismatik itu kan senangannya nyanyi-nyanyi ya, seperti itu ya, angkat-angkat tangan ya. Nah, di gereja Katolik itu kan nggak ada angkat-angkat tangan itu. Ada kur ya, tetapi nggak sampai angkat-angkat tangan, melambaikan tangan itu di Katolik nggak ada. Tetapi ada bagian dari gereja Katolik, perkumpulan itu yang namanya karismatik. Mereka senang berdoa bersama, tetapi tetap Katolik, tetapi gayanya gaya karismatik. Nah seperti itu bukan pecah itu adalah berbagai-bagai keahlian, berbagai-bagai talenta, tetapi satu tubuh. Itu bukan pecah, itu satu tubuh. Demikian juga dalam gereja Katolik ada ordo Jesuit, ada ordo Fransiskan, ada ordo MSC ya, ada ordo, banyak ordo itu kan. Itu bukan pecah itu, tetapi itu adalah satu spesifik pelayanan ya. Jadi tiap-tiap ordo ada spesifik pelayanan apa, tetapi tubuhnya tetap satu, yaitu Yesus Kristus yang sudah wafat dan bangkit. Jadi mereka mengakui Yesus itu wafat dan bangkit, dan Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Nah, kalau melenceng dari pemahaman itu baru namanya pecah. Itu yang dikatakan oleh Paulus ini ya. Jadi bahkan Paulus dikatakan merusak Alkitab. Nah, itu orang-orang seperti itu yang pecah. Orang-orang seperti itu yang sesat. Mengatakan Paulus merusak ajaran Yesus. Justru Paulus meneruskan ajaran Yesus. Paulus itu ditegur Yesus ketika dalam perjalanan menuju Damsyik ya. Yesus datang dalam wujud sinar yang sangat terang benderang. Lalu Saulus waktu itu namanya diutus Yesus untuk menyampaikan kabar kerajaan Tuhan sudah datang, menyampaikan Injil keselamatan pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya Yesus. Jangan dibilang Paulus merusak ajaran Yesus. Nah, yang ngomong Paulus merusak ajaran Yesus mereka itulah yang pecah, mereka itulah yang sesat. Nah, jadi saudara-saudara yang belum paham, jangan mau dibohong-bohongi oleh mereka-mereka itu yang sengaja merusak ya, memecahkan keyakinan, memutarbalikkan fakta kebenaran. Paulus meneruskan, mengajarkan ajaran Yesus Sang Juru Selamat kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi tujuan tetap satu, kepada Tuhan Yesus, tetapi caranya, ordonya, kelompoknya ada bermacam-macam sesuai dengan talenta dan keahliannya dan minatnya masing-masing. Nah, bagi saudara yang punya pendapat lain atau mungkin mendapat pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.